Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Puncak dari semua ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan adalah berliqah, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba telah berliqah dan bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah, disitulah setiap ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan itu ada rasa nikmat dalam melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada dirinya. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Di dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu yang bernama Allah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga betul-betul terbit di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Jikalau kita beribadah kepada Allah, mesti terbit suatu keyakinan di dalam hati. Lalu apa itu yang dikatakan yakin? Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang dikatakan yakin itu kata Rasul adalah al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Jikalaulah yakin itu adalah iman yang sempurna dalam melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, lalu iman yang sempurna dan setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu yang bagaimana kata Rasul? Iman yang sempurna itu kata Rasul, Bapak Ibu, adalah al-iman antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu betul-betul mampu menyaksikan Allah yang maha nyata itu. Jikalaulah alam ini nyata, segala sesuatu ini juga nyata, maka Allah itu lebih nyata daripada alam dan dari segala sesuatu ini. Dan jikalau mata zahir ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dipandang oleh mata ini. Begitulah bagi setiap hamba melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, betul-betul dia memandang dan menyaksikan Allah wujud yang maha nyata itu betul-betul nyata dan segala yang ada ini. Supaya ibadah kita tadi, Bapak Ibu, ibadah yang kita perbuat sampai habisnya usia umur kita bukanlah ibadah yang menghayal, bukanlah ibadah yang melamun, bukanlah ibadah yang berimajinasi, tapi betul-betul ibadah yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang sadar untuk mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan kepada kita ini, wa aqimis sholata li zikri? Dirikanlah salat itu untuk mengingat akan diri. Bagaimana kita akan bisa mengingat akan Allah jikalau kita belum berliqah dan bermusyahadah dengan Allah?
Bagaimana kita akan bisa mengingat akan Allah jikalau kita belum bertatap wajah dan bersua dengan Allah? Orang yang bisa ingat Allah dalam setiap ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan, Bapak Ibu, itu disebabkan karena dia telah berjumpa, telah bertemu dan bersua dengan Allah. Jikalau dia telah berjumpa, bertemu dan bersua dengan Allah, maka hakikat pertemuannya dengan Allah maka adalah bermusyahadah dengan dirinya, menyaksikan akan Allah yang kita temui itu. Kalau kita telah menyaksikan Allah yang kita temui, maka hakikat penyaksian kita kepada Allah yang kita temui itu, maka itu yang dikatakan namanya bermuwajahah. Pasti dia akan bertatap wajah dengan Allah yang ia saksikan itu. Maka puncak daripada bermuwajahah dengan Allah itu, disitulah muncul namanya nikmat kesadaran terhadap Allah itu. Kalau telah muncul namanya nikmat kesadaran akan Allah itu, maka ibadah yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita, itu yang dikatakan namanya ibadah yang bermakrifat kepada Allah. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat ini, anta budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu seakan-akan, seolah-olah kamu betul-betul menyaksikan Allah yang kamu sembah itu. Makna ka'annaka, Bapak Ibu, makna seakan-akan dan seolah-olah itu maksudnya sembahlah olehmu Allah itu sebenar-benarnya kamu menyaksikan Allah. Allah yang wujud, Allah yang nyata itu senyata-nyatanya. Begitulah Rasul mengutarakan kepada umat ini. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu betul-betul akan menyaksikan Allah yang kamu sembah itu, Allah yang kamu ingat itu, Allah yang kamu pertuhankan itu, betul-betul Allah yang nyata senyata-nyatanya. Kalaulah Allah yang kita tuhankan, Allah yang kita ingat itu adalah Allah yang wujud dan nyata senyata-nyatanya, lalu bagaimana nyatanya Allah itu? Bagaimana wujudnya Allah itu? Jikalau Allah itu betul-betul wujud dan nyata. Apa kata baginda Rasul kepada sahabat? Mampukah kamu melihat bulan purnama tanpa ditutupi oleh awan? Mampu ya Rasul. Mampukah kamu memandang matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Mampu ya Rasul. Begitulah sebenarnya kita ini menyaksikan Allah itu betul-betul nyata, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab, yang mampu mendindingi akan kewujudan dan kezahiran Allah itu. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah Allah itu meliputi akan segala sesuatu, maka segala sesuatu selain daripada Allah tidak akan mampu menghijab, mendindingi akan kewujudan dan kenyataan Allah itu. Karena segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir dan segala yang nyata ini, baik pada alam maupun pada diri kita, itu tiada lain adalah kezahiran dan kenyataan untuk memandang nyatanya Allah pada skala alam dan pada diri kita ini. Begitulah Rasul mengutarakan kepada umatnya, sehingga setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah itu betul-betul ibadah yang sampai kepada biru'yatillah, menyaksikan akan kewujudan Allah yang maha nyata itu.
Maka jikalau kita tidak mampu memandang akan kewujudan kezahiran Allah yang maha nyata itu, lebih nyata daripada alam dan lebih nyata daripada diri kita ini, maka setidak-tidaknya kata Rasul, kita turun pada maqam muraqabah namanya Bapak Ibu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah yang nyata dan maha wujud itu, kata Rasul, rasakan di dalam hatimu, hadirkan jiwamu, hadirkan perasaanmu bahwa Allah menyaksikan akan dirimu. Ini yang disebut namanya dengan muraqabah. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Orang yang telah hidup hati dan ruhaninya merasakan akan kehadiran Allah, menyaksikan akan dirinya. Disitulah dia telah hidup kesadaran dirinya kepada Allah, bahwa Allah itu senantiasa melihat, senantiasa menyaksikan, dan senantiasa mendengar apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Pada saat kita berdiri di waktu sholat, Allah memandang dan menyaksikan kita. Pada saat kita rukuk di waktu sholat, Allah juga melihat dan menyaksikan akan diri kita. Pada saat kita i'tidal, sujud dan duduk, Allah juga memandang dan menyaksikan akan diri kita ini. Apakah hati kita hadir kepada Allah, atau hati kita ini hadir kepada dunia, nafsu dan akal pikir kita? Disitulah Allah menjelaskan, wala ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun suatu ibadah, suatu ketaatan, suatu perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, melainkan aku yang menjadi saksi dari segala apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah aku yang menjadi dalil, cukuplah aku yang menjadi bukti dan saksi dari semua ibadah dan aktivitas yang kamu lakukan, kata Allah. Maka orang yang telah hidup hati dan jiwanya menyaksikan dan memandang akan kewujudan Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, maka ketika itulah dirinya betul-betul karam, dirinya betul-betul fana, dirinya betul-betul tenggelam di dalam wujud keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah diri kita ini telah fana, diri kita ini telah karam di dalam wujud keesaan diri Allah, maka tidak ada lagi sebesar zarah pun amal yang dia perbuat. Tidak ada lagi sebesar zarah pun amal yang dia lakukan yang tertilik pada dirinya, melainkan yang tertilik dan terpandang pada dirinya tiada lain adalah wujud nyatanya keesaan Allah yang bersifat qiyam binafsi itu. Barulah kita bisa memahami dan menyadari bahwa diri kita di hadapan Allah diri yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah diri yang telah hapus, itu yang diri yang telah fana. Makanya Allah katakan apa kepada diri kita ini? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku, kekasihku, kata Allah. Iza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai akan dirinya, aku telah menjadikan dirinya sebagai hambaku, sebagai kekasihku, kata Allah. Qataltuhu, maka aku bunuh akan keakuan wujud dirinya. Aku matikan dirinya, kata Allah. Aku hapuskan dirinya, aku fanakan dirinya, aku karamkan dirinya di dalam wujud keesaan akan diriku, kata Allah. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu, apabila dirinya telah aku bunuh, dirinya telah aku karamkan, maka akulah pengganti daripada diri yang aku bunuh itu, kata Allah. Aku pengganti daripada dirinya. Kalau Allah sebagai pengganti dari diri hambanya yang telah dia bunuh itu,
Maka disitulah kelihatan betul-betul nyata senyata-nyatanya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah yang wujud dan nyata berdiri dengan sendirinya. Maka disitulah Allah mengatakan, wa ani'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah jalan yang hak, inilah jalan yang lurus. Maka pantaslah Allah menjelaskan kepada nabinya, "Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli." Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri di waktu salat ya Muhammad. Berhentilah engkau yang mengatakan Muhammad, engkau yang rukuk di waktu salat, engkau yang i'tidal dan sujud dan duduk di waktu salat. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang salat itu. Karena tidak ada diri kita, tidak ada namanya diri Muhammad. Yang ada hanyalah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah yang ada itu hanya diri Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu siapa diri Muhammad? Lalu siapa diri kita? Diri Muhammad dan diri kita ini, inilah wujud kezahiran dan kenyataan dirinya Allah yang maha nyata dan yang maha wujud itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah itulah yang dikatakan diri yang awal. Kalau Allah itu adalah diri yang awal, itu maknanya tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Kalau tidak ada sesuatu selain daripada Allah, maka Allah lah semata-mata yang wujud secara mutlak itu. Tidak ada wujud yang lain. Kalau kita memandang masih ada wujud yang lain selain daripada wujud Allah, maka rasakan di dalam hati kita, ikrok ke dalam diri kita, tanamkan ke dalam rohani kita, bahwa sesuatu selain daripada Allah, tanggapi itu sebagai wujud kenyataan dirinya Allah juga. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Maka kenalilah tajalli, kenali tahwilnya Allah itu dan segala bentuk dan rupa. Siapa yang telah mampu memandang tajalli akan tahwil Allah itu dari segala bentuk dan rupa, maka disitulah dia mampu memahami bahwa dirinya dengan Tuhan itu tidak ada namanya jarak dan batas. Kenapa dirinya dengan Tuhan itu tidak ada jarak dan batas? Karena hanya diri Allah yang berdiri dengan sendirinya. Allah itu tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Begitulah kita memahami jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Sehingga setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang sadar akan Allah, bahwa dialah yang sebenar-benarnya wujud dengan sendirinya. Maka malam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menunggu menjelang waktu Isya masuk, kita mencoba untuk membuka akan rahasia bagaimana cara Bapak Ibu itu menyaksikan akan kewujudan Allah yang betul-betul nyata dari segala yang ada dan betul-betul nyata daripada diri kita ini. Syarat untuk menyaksikan Allah yang betul-betul nyata daripada segala yang ada dan nyata daripada diri kita ini, syaratnya adalah kita mesti mengalami proses mati. Jadi malam ini untuk berjumpa dan menyaksikan Allah itu, kita mesti mematikan diri. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum dirimu itu mati. Apa maksudnya? Inilah yang kita terangkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini, yang singkat menjelang Isya ini, Allah berikan kita anugerah kepahaman untuk bisa kita memahami dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna akan diri kita ini. Mutu qabla anta mutu. Artinya Bapak Ibu, mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum dirimu mati.
Jadi untuk menyaksikan Allah, untuk bermusyahadah dengan Allah itu syaratnya adalah mati. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah olehmu, kata Rasul, kamu tidak akan pernah bisa memandang dan menyaksikan Allah yang maha wujud, yang maha nyata, yang maha terang itu, sehingga dirimu betul-betul mengalami namanya mati. Jadi syarat untuk melihat Allah yang maha nyata, yang maha wujud dan yang maha terang, itu kita mesti mengalami namanya proses mati. Mati yang dimaksudkan oleh Rasul itu bukan mati datangnya ajal, bukan mati habisnya usia umur, akan tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul itu adalah mati sebelum habisnya usia umur, mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya Israel menjemput diri kita ini. Ini yang dimaksud namanya mati secara makna hakikat, bukan mati makna secara syariat. Apa bedanya Bapak Ibu mati secara syariat dan hakikat? Kalau mati secara syariat, itu berpisahnya ruh ini melepaskan akan tubuhnya. Ya, mati secara syariat berpisahnya ruh melepaskan akan tubuh ini atau cangkangnya. Akan tetapi mati secara makna hakikat itu maksudnya mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, mati sebelum melepasnya ruh itu meninggalkan cangkangnya. Ini yang dimaksud namanya mati secara makna hakikat. Ini yang Ustadz maksudkan mati di dalam hidup. Jadi mati makna secara hakikatlah jalan bagi kita untuk bisa berliqa, bermuajahah dengan Allah. Bagaimana jalannya untuk kita bisa berliqa, bermuajahah dengan Allah? Apanya yang mesti kita matikan? Yang kita matikan itu, Bapak Ibu, itu adalah rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini wujud. Ya, matikan rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini bersifat wujud. Sebab Allah katakan apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau takkan pernah kenal aku. Maksudnya, bila engkau masih merasa diri engkau itu yang bersifat wujud, bersifat ada, dipastikan kamu tidak akan pernah mengenal akan aku. Karena yang bersifat wujud itu secara mutlak ya aku, kata Allah. Jadi selama kita merasa diri kita ini wujud, maka selama itu pula lah kita tidak akan pernah mengenal bahwa Allah itulah yang bersifat wujud secara mutlak. Padahal kita ini wujud, kita ini ada itu karena diadakan. Kalau tidak diadakan maka kita tidak akan pernah ada. Makanya yang kita matikan itu adalah rasa keakuan wujud kita yang merasa ada, itu yang mesti dimatikan dalam pandangan hati. Dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Sebab siapa yang tidak mau mematikan akan rasa keakuan dirinya, yang merasa dirinya itu bersifat ada, tak mau dia mematikan itu.
Maka apa kata Nabi? Wujuduka zanbun. Nih. Wujuduka zanbun. Adanya wujud keakuan dirimu yang merasa ada itu adalah dosa. Jadi kalau kita merasa diri kita wujud, maka ketika itulah kita berdosa sepanjang hidup kita ini. Ini yang disebut namanya orang yang kena najis batin. Apa sebabnya dia kena najis batin? Karena dia telah menyandingkan dirinya dengan Allah. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, maka dialah yang dikatakan Allah dengan orang yang musyrik. Sedangkan orang yang musyrik itu kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang menyandingkan Allah, orang-orang yang merasa dirinya ada, orang-orang yang merasa dirinya wujud, dia tidak mengesahkan zat Allah, tidak mengesahkan sifat Allah, tidak mengesahkan asma Allah, dan tidak pula mengesahkan af'al Allah, maka dirinya itu adalah najis. Selama dia tidak mengesahkan Allah, maka selama itu pula lah dirinya najis, yang disebut namanya najis batin. Kalau najis zahir, Bapak Ibu, kena darah, kena nanah, kena muntah, kena kencing, bisa dicuci dengan air yang ada di rumah kita, yang ada di masjid, yang ada di langgar. Tapi kalaulah diri kita ini kena najis batin, karena kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengesahkan Allah, maka dicuci pun diri kita ini, dibasuh pun diri kita ini dengan 7 samudra, 7 lautan, maka diri kita yang najis batin itu tidak akan pernah bisa bersih, Bapak Ibu. Ini bahayanya najis batin itu. Makanya mesti dibunuh akan keakuan diri kita yang merasa diri kita yang bersifat ada itu. Kalau bahasa awaknya, jangan maden-aden yo dengan diri itu. Le tahu maden-aden? Hah? Aden enggak gara-gara aden kok ha? Tuh hijab yang paling tebal, hijab yang paling kokoh. Ketika manusia itu telah mengaku-aku, telah mengaden-aden dia, ketika itulah sebenarnya dirinya itu telah bergelimang di dalam dosa itu. Itulah diri yang najis itu. Jadi kalau Allah sudah mengatakan diri kita ini najis, karena tidak memandang akan keesaan dirinya, maka selama hayat di kandung badan, ibadah yang kita lakukan, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang batal, ibadah yang sia-sia dan percuma, Bapak Ibu. Ini yang selalu dikatakan Allah, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu mengira dan menyangka bahwa kamu telah melakukan amal yang terbaik, padahal kamu itu sudah tertipu dengan amal dan dirimu sendiri, namun kamu tidak menyadarinya. Aiko namanya orang yang tak kicu di nantarang namanya. Le tahu ibu tak kicu di nantarang. Kalau tak kicu di nanggalok biasa tu Bu. Kenapa awak tak kicu di nanggalok? Karena tak nampak galok. Tapi kalau tak kicu di nantarang ala jale tarang, tak kicu aja sakit pananya hati tu. Karam di tengah lautan biasanya tu Pak. Tapi kalau karam di tepi lautan bedonya awak. Jadi bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan amal dan diri kita? Maka betul-betul karamkan, fanakan, lenyapkan, hapuskan akan kewujudan diri kita yang merasa ada di hadapan Allah. Nah, tuh. Hapuskan wujud niat. Ya, aku tuh Karena menghilangkan aku itu enggak payah. Aku memandang, nah itu tuh. Aku mendengar, aku berkata, itu yang mesti dibunuh tuh. Itu yang pertama.
Hilangkan, bunuh akan keakuan wujud diri kita yang merasa diri kita itu ada. Yang kedua, yang kita bunuh itu, bunuhlah rasa ya diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat sama. Jangan merasa diri kita ini yang bersifat mendengar. Nah, itu dibunuh tuh. Merasa mendengar itu dihilangkan. Ya. Selagi kita merasa diri kita yang mendengar, sudah ada dua wujud dah tuh dah. Allah bersifat sama, kita juga bersifat sama. Nah, itulah merampuh hak Allah dah tuh. Jadi hapuskan, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang bersifat sama, yang mendengar tuh. Itu dibunuh. Yang ketiga, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang bersifat basor, merasa melihat tuh. Nah, matikan itu kami lihat. Jangan merasa memandang juga lagi. Kalau merasa kita yang memandang, masih merampok hak Allah datu. Yang keempat, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat kalam, berkata. Jangan merasa kita yang berkata. Ini Allah katakan, la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawabah. Tidaklah kamu bisa berkata melainkan akulah yang berkata-kata itu pada saat engkau berkata, kata Tuhan. Nah, jadi matikan rasa kita itu yang berkata itu. Sebab kalau kita merasa diri kita yang berkata, juga sudah ada dua wujud di situ. Allah bersifat kalam, kita juga bersifat kalam juga. Itu sudah merampok hak Allah itu. Kemudian yang kelima, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa bersifat ilmu, bersifat tahu itu. Jangan kita merasa kita ini tahu, jangan kita merasa kita ini bersifat ilmu. Kalau kita merasa diri kita ini bersifat tahu dan berilmu, juga kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Allah bersifat ilmu, kita juga bersifat ilmu juga. Kemudian yang keenam, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang bersifat kudorat. Jangan merasa kita ini yang bersifat kudrat. Kalau masih ada diri kita yang merasa kita ini yang berkudrat, kita ini yang melangkah, kita ini yang berjalan, kita ini yang bergerak, maka itu juga sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Itu najis tuh, kata Tuhan. Kamu udah merampok hak aku. Kemudian ya, yang ketujuh, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat iradat. Jangan kita merasa diri kita itu yang berkehendak. Allah katakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidak bisa kamu itu berkehendak mengikuti kehendak nafsumu, akan tetapi kamu itu berkehendak berdasarkan kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Dan yang terakhir, matikan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat hayat. Jangan kita merasa diri kita ini hidup. Kalau kita merasa diri kita ini bersifat hayat, itu juga kita sudah merampok dan menyandingkan diri kita ini di hadapan Allah. Pada saat Bapak Ibu sudah mengenal bahwa diri kita itu tiada wujud, bahwa diri kita ini tiada mendengar. Kalau tiada mendengar, berarti tuli. Kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita ini tiada melihat, yaitu buta. Kalau kita sudah menyadari diri kita ini tiada berkata, yaitu bisu. Kalau kita sudah menyadari diri kita ini tiada berilmu, yaitu bodoh. Kalau kita sudah menyadari diri kita ini tiada berkudrat, yaitu lemah.
Kalau kita sudah menyadari diri kita itu tiada berkehendak, yaitu papa. Kalau kita sudah menyadari diri kita di hadapan Allah bahwa diri kita itu tiada hidup, itu artinya adalah mati. Maka barulah kita itu di hadapan Allah sadar, kita sesadar-sadarnya bahwa diri kita la haula wala quwata illa billah. Ini diri kita sebenarnya. Tidak ada daya dan upayaku. Tak ada daya kita ini yang merasa bersifat wujud. Tak ada daya kita ini yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Melainkan semata-mata yang wujud itu adalah Allah. Kalaulah yang wujud itu sebenar-benarnya Allah, Bapak Ibu, maka yang mendengar itu siapa? Yang mendengar itu juga Dia. Kalau yang mendengar itu juga Dia, lalu yang melihat siapa? Yang melihat juga Dia, Allah. Kalau yang melihat juga Dia, yang berkata juga Dia, yang berilmu juga Dia, yang kudrat Dia, yang iradat Dia, dan yang hayat itu hanya Dia. Lalu mana diri Bapak Ibu di situ? Apakah ada diri Bapak Ibu di situ sebesar zarah? Diri kita sebesar zarah di hadapan Allah itu tidak pernah ada. Ini yang diri yang la haula wala quwata illa billah itu. Kalaulah sebesar zarah, diri kita tidak ada di hadapan Allah. Karena diri kita itu adalah tiada. Nih. Diri kita itu adalah tuli buta. Diri kita itu adalah bisu, lemah, papa, dan diri kita itu mati. Lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Kalau diri kita tidak ada, siapa diri kita ini? Kalaulah diri Bapak Ibu itu betul-betul tidak ada, maka diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan namanya Ainullah. Diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan Ainullah, nyatanya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu itu Ainullah, nyatanya Allah, maka diri ya Bapak yang dikatakan Ainullah itu dikatakan dirinya wujudullah. Wujudnya Allah. Kenapa diri kita itu dikatakan Ainullah? Kenapa diri kita dikatakan wujudnya Allah? Diri kita ini dikatakan wujudnya Allah itu sebenarnya karena diri kita itu tempat memandang nyatanya zat Allah, tempat memandang nyatanya sifat Allah, tempat memandang nyatanya asma Allah, dan tempat memandang nyatanya af'al Allah. Kalaulah diri kita ini tempat memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, maka disitulah dikatakan diri kita itu adalah sirullah, rahasia Allah. Bagaimana cara kita memandang bahwa diri kita itu rahasia Allah? Rahasia zat, sifat, asma, dan af'al. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu betul-betul dikatakan diri rahasia Allah, yang pertama, af'al Allah pada diri Bapak Ibu itulah nyata pada tubuhnya. Maka apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, memandang, mendengar, berkata, itu sebenarnya nyatanya fi'il Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu, dan apa-apa yang kamu perbuat, apa yang kamu perbuat itu nyatanya kelakuan aku, nyatanya perbuatan aku. Kul kullu min indillah, tiap-tiap segala sesuatu yang kamu perbuat itu nyatanya perbuatan aku, datangnya daripada sisi aku, kata Allah. Jadi
tubuh kita ini tempat memandang nyatanya af'al Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, asma Allah. Untuk memandang asmanya Allah nyata pada diri Bapak Ibu, itu memandangnya pada hati. Hati inilah tempat memandangnya asma Allah itu. Dan yang ketiga, sifat Allah itu pada diri Bapak Ibu itu nyata pada ruh. Ruh inilah tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana tuh? Sifat Allah yang 7 tuh. Nih, sifat Allah yang 7. Nih. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Nih. Jadi sifat Allah itu betul-betul nyata pada diri kita, itu yang disebut namanya ruh. Jadi ruh ini bisa hidup itu karena nyatanya sifat hayat Allah. Ruh itu bisa berkehendak karena nyatanya sifat iradat Allah. Ruh itu bisa berkuasa karena nyatanya sifat kudratnya Allah. Ruh itu mengetahui karena nyatanya sifat ilmu Allah. Ruh itu berkata karena nyatanya sifat kalam Allah. Ruh itu melihat karena nyatanya sifat basir Allah. Ruh itu mendengar karena nyatanya sifat sami'nya Allah itu. Sedangkan zat Allah pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan sir. Sir itu maksudnya rahasia Allah. Jadi diri Bapak Ibu itu dikatakan sirullah, rahasia Allah. Itulah yang Allah bukakan. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Diri kita yang sebenarnya kata Allah, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu, diri kita ini, itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Makanya orang yang telah mengenal akan dirinya, yang sadar dirinya, bahwa dirinya tidak ada di hadapan Allah, yang ada itu hanya Allah, maka disitulah dikatakan bahwa dirinya itu ainullah, dirinya itu wujudullah, dirinya itu yang dikatakan sirullah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah, dan rahasianya Allah. Maka ketika itulah Bapak Ibu telah memiliki kesadaran akan Allah. Kesadaran akan Allah itu bahwa dialah yang berdiri, dialah yang ruku, dialah yang sujud, dialah yang duduk. Tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi apakah diri Bapak Ibu Allah? Karena diri Bapak Ibu tak ada. Tak boleh kita mengatakan diri kita ini Allah. Karena diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Kalau tak boleh kita mengatakan diri kita Allah, lalu apa yang mesti kita katakan? La sautun wala harpun. Tak ada kata, tak ada suara lagi. Jangan kita mengaku-ngaku diri kita ini Allah. Jangan kita mengaku-ngaku diri kita ini Tuhan. Diri kita tak pernah ada. Maka orang yang telah sampai kepada penyaksian dirinya kepada Allah, kalau dia telah betul-betul nyata menyaksikan Allah yang menyata itu, apa kata Nabi? Man arafallah kala lisanahu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu yang bersifat wujud. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu yang bersifat sama, mendengar. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang bersifat basar. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang bersifat kalam. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang bersifat ilmu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang bersifat kudrat, iradat, dan hayat. Kalla lisanahu. Ketika itu keluh lidah Bapak Ibu. Keluh itu kata yang tiada terkatakan lagi Bapak Ibu. Hening dalam 1000 bahasa. Tidak ada yang bisa disabui Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa dikatakan ya. Kenapa?
Karena yang berkata dengan yang mendengar tiada lain adalah Dia. Itulah dikatakan la sholata illallah, la yazkurullah illallah, la na'budu illallah. Tidak ada yang sholat melainkan Dia, tidak ada yang mengingat melainkan Dia, tidak ada yang beribadah melainkan Dia, tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu Dia, tidak ada yang melihat dan mendengar melainkan yang melihat mendengar itu hanya Dia, tidak ada yang hidup melainkan yang hidup itu hanya Dia. Tidak ada di kita situ Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan diri Bapak Ibu itu adalah diri yang telah mati di dalam wujud keesaan Allah. Itu yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu maksudnya sadar dia sesadar-sadarnya bahwa yang memandang itu Dia, Dianya Allah. Sadar sesadar-sadarnya yang mendengar itu hanya Allah. Itu yang kesadaran Tuhan itu. Ketika itu Bapak Ibu sudah melihat dan menyaksikan Allah dalam pandangan hati namanya. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi melalui hadis qudsi itu, Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nih. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan tuh, nyatanya Allah itu dalam pandangan batin hamba. Nah, jadi nyatanya Allah itu dalam pandangan hati ini. Memang Dia cuma yang wujud, Dia cuma yang hidup. Kita tidak pernah hidup, kita tidak pernah ada sejak mula adanya. Itu yang diri la haula wala quwata illa billah. Kalau diri Bapak Ibu sudah mati di hadapan Allah, diri Bapak Ibu la haula wala quwata illa billah di hadapan Allah, maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan sebutannya almarhum dan almarhumah. Jadi diri yang telah mati itu, kalau ibu-ibu panggilannya almarhumah, kalau bapak-bapak panggilannya almarhum. Jadi kalau ada orang meninggal salah seorang jemaah kita ini, kalau bapak-bapak disebut apa tuh? Almarhum. Almarhum itu orang yang telah mendapatkan rahmat Allah. Kalau ibu-ibu almarhumah, ya orang yang telah mendapatkan kasih sayangnya Allah. Makanya yang mendapatkan gelar almarhum dan yang mendapatkan gelar almarhumah itu adalah orang yang telah mati. Mati yang bagaimana maksudnya? Matinya berpisah ruh dari jasad atau mati di dalam hidup? Mati di dalam hidup. Kalau mati berpisahnya ruh dengan jasad, dia tidak mengenal Allah. Bukan almarhum, bukan almarhumah sebutannya, tapi al-mal'un dan al-mal'una. Ini ingat kaji nih Dari ujung kaji kita ini. Al-mal'un, mal'un dan al-mal'una. Kalau bapak-bapaknya disebut al-mal'un, orang yang dilaknat Tuhan. Kalau ibu-ibunya disebut al-mal'una, juga orang yang dikutuk Tuhan. Jadi kalau diri kita tidak mati, diri kita masih wujud, diri kita masih merasa, diri kita yang melihat dan mendengar dan hidup, maka diri yang merasa wujud itulah yang dikatakan diri yang al-mal'un dan al-mal'una, diri yang dilaknat Tuhan. Itulah yang dikatakan sepanjang hidupnya Allah melaknat dia, malaikat juga melaknat dia, orang-orang mukmin seluruh alam ini juga melaknat akan dirinya. Kenapa? Karena dia telah merampok dan menyandingkan diri di hadapan Allah. Tapi kalau diri kita telah mati sebelum habisnya usia umur, diri kita ini telah mati sebelum datangnya ajal, maka diri yang mati itulah disebut namanya almarhum dan almarhumah. Kadangkala awak kan takui Bapak Ibu nih, disabi almarhum dan almarhumah, awak mati nih Ustaz, kok Ustaz sabi almarhum? Padahal gelar almarhum itu payah mendapatkannya tuh Bapak Ibu, mati dulu baru dapat almarhum tuh orang yang dirahmati Tuhan. Kalau nak mati almalun sepanjang hidupnya itu takut tuh itu.
Jadi malam ini setelah kita sadar akan diri kita, maka matikanlah diri kita ini ya sampai datangnya ajal tuh. Jangan merasa hidup juga lagi. Hilangkan aden-aden doa, ambu-ambu, deyen-deyen, aku-aku, hilangkan itu dah. Kalau masih ada adennya, ambonya, wujudu kazanbun. Kata-kata aden, kata-kata ambo, kata-kata aku, itu dosa tuh, itu batu licin. Hilangkan itu di hadapan Allah. Tidak ada diri kita lagi di hadapan Allah. Barulah Bapak Ibu, sholatnya itu baru bisa nikmat. Allahu Akbar. Tidak ada lagi bahasa mengingat lagi itu. Apa yang mau diingat lagi? Yang diingat itu udah nyata orangnya. Yang diingat itu udah zohir orangnya. Kalau udah nyata orang yang diingat itu, nikmati aja lagi. Yang menikmati hanya dia. Ya, ini membaca surat, ini mendengarkan bacaannya. Ya, hati ini sudah menyaksikan yang diingatnya tidak lain adalah nyata pada dirinya sendiri. Akal ini mengawasi dan mengawal apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Hadap wajah ke tempat sujud, hadap dada ke Ka'bah. Udah rasa menikmatinya, udahlah tuh. Tidak ada Allah, bayang-bayang peluk langit itu, jauh Tuhan tuh. Inilah menghayal namanya tuh. Makanya Nabi katakan, ya, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang menyangka dan mengira bahwa Allah itu masih di luar dirinya, Allah itu masih jauh, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Tuhan. Tapi tiliklah diri ini, senterlah diri ini ke dalam. Siapa yang mau menilik dan menyentar ke dirinya ke dalam, insya Allah dia mampu menemui akan Allah yang dia ingat itu. Allah yang dia ingat, Allah yang dia sembah itu tidak lain adalah nyata pada dirinya. Diri inilah nyatanya Allah itu. Allah itulah kesempurnaan pada diri kita ini. Tidak ada diri siapa-siapa di situ. Itulah mati itu Bapak Ibu. Ya. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.